Ketika waktu di-reset setiap hari, dan hidup seseorang terhenti pada hari yang sama, apa yang akan terjadi? Awalnya, ia akan merasa beruntung. Ia akan menghabiskan uang tanpa ragu, tak perlu lagi mengkhawatirkan uang, sebab esoknya, segalanya akan kembali ter-reset. Namun, ia segera menyadari bahwa kehidupan seperti itu sangatlah membosankan. Maka, ia mencari kesenangan melalui kejahatan, kecerobohan, dan pelanggaran hukum. Ia tidak perlu khawatir akan akibatnya. Tetapi, setelah beberapa saat, ia merasa bosan lagi. Karena apapun yang ia lakukan, pasti akan ter-reset. Ia mencoba melarikan diri dari kehidupan tersebut. Ia mungkin mencoba bunuh diri tanpa henti, tetapi ketika ia bangun sekali lagi, ia akan kembali pada tanggal 7 Juli tahun 2020 pukul 7. Di tempat hiburan malam, Wu Chen duduk dan minum. Ia menceritakan bahwa itu adalah pengalaman nyatanya, di mana lebih dari 300.000 kali telah berlalu, tepat 1000 tahun. Mu Qianqian, wanita yang duduk di sampingnya, menanggapi. Ia mengatakan ceritanya cukup menarik, tetapi ia merasa mengarang cerita aneh untuk menggoda seorang gadis itu terlalu kuno. Wu Chen menegaskan bahwa apa yang ia katakan adalah benar. Ia menjelaskan, selama periode itu, ia telah mempelajari lebih dari 100 bahasa, menjadi hacker, dan menjadi yang terbaik di dunia dalam banyak hal. Wu Chen melanjutkan, ia tahu Qianqian pasti berpikir mengapa seseorang yang telah hidup 1000 tahun mau repot-repot mengobrol dengannya. Ia menjelaskan alasannya sederhana, agar ia bisa merayu dan tidur dengannya. Ia menambahkan bahwa itu tidak berarti banyak baginya, ia hanya ingin menceritakan situasinya kepada seseorang. Mu Qianqian menunjukkan ekspresi aneh. Ia menyadari pria itu hanya melakukan ini untuk menggodanya. Ia berpikir bahwa ini adalah tipe pria yang baru ia temui, dan ia bingung bagaimana harus berkomunikasi dengannya. Mu Qianqian sibuk dengan ponselnya. Ia mengirim pesan kepada temannya, mendesak temannya untuk segera datang dan menyelamatkannya karena ia bertemu pria yang mengaku terjebak di hari yang sama selama 1000 tahun. Ia bergumam dalam hati bahwa temannya itu sangat lambat. Wu Chen memberitahu Qianqian bahwa temannya tidak akan datang. Mu Qianqian bertanya bagaimana ia bisa tahu temannya tidak akan datang. Wu Chen menjelaskan bahwa pacar temannya tiba-tiba kembali, jadi temannya harus menemani pacarnya dan tidak bisa datang. Mu Qianqian meminta Wu Chen berhenti berbohong. Wu Chen menyebutkan bahwa dalam 9 menit 13 detik, temannya akan menelepon. Mu Qianqian berdiri, tanpa sengaja menyenggol seorang pria. Ia menantang Wu Chen bahwa ia akan menunggu, tetapi memperingatkan jika telepon itu tidak datang, Wu Chen akan celaka. Pria itu memegang tangan Qianqian dan mengeluarkan suara. Pria itu berkata, "Nona cantik, sepertinya ia baru saja melukainya." Ia meminta Qianqian menemaninya dan teman-temannya minum-minum dan ia akan memaafkannya. Mu Qianqian bertanya siapa dia dan memintanya melepaskan. Pria itu menolak dan mengajak bermain bersama. Wu Chen memanggil, menyuruh mereka tunggu. Pria itu dan kedua temannya terkejut. Wu Chen menyuruh pria itu mendekat kepadanya. Pria itu melepaskan genggaman pada Mu Qianqian, menghampiri Wu Chen, dan bertanya apa yang coba dilakukan anak nakal itu. Pria itu melempar rokok, dan melihat Wu Chen menghindar. Ia terkejut, berpikir apakah Wu Chen bisa memprediksi gerakannya. Pria itu mencoba memukul dengan tinjunya, menantang Wu Chen. Wu Chen kembali menghindar. Pria itu terkejut. Wu Chen membalas dengan memukul pria itu sampai tersungkur. Melihat itu, kedua temannya berteriak menyuruh menyerang Wu Chen. Wu Chen berpikir, waktunya tepat sekali, sekarang. Seseorang yang terlihat seperti bos muncul bersama gerombolannya. Ia mengancam Wu Chen, menanyakan apakah ia sudah bosan hidup karena berani menyentuh orang-orangnya. Wu Chen memanggil pria yang seperti bos itu Liu Huzi, mengatakan ia cukup berani, membuat pria itu terkejut. Wu Chen bertanya apakah begini cara Zhao Guaizi mengajari bawahan. Liu Huzi terkejut dan bertanya apakah Wu Chen mengenal kakaknya. Wu Chen menelepon. Ia memberitahu Zhao Guaizi bahwa bawahannya, Liu Huzi, telah memprovokasinya. Zhao Guaizi ditelepon bertanya siapa Wu Chen dan bagaimana ia tahu nomor itu. Wu Chen memberikan instruksi untuk menemuinya di bulan Mei jika Zhao Guaizi tidak ingin gangguan, menyiratkan bahwa Wu Chen tahu tentang pertemuan rahasia mereka. Wu Chen mengakhiri panggilan dengan peringatan agar Zhao Guaizi mengajari orang-orangnya dengan baik, karena lain kali tidak akan ada panggilan sederhana seperti ini. Wu Chen melemparkan ponselnya kepada Liu Huzi. Liu Huzi segera menggunakan ponsel itu untuk berbicara dengan bosnya, mengakui kesalahannya, dan berjanji akan meminta maaf sekarang juga. Bersama gerombolannya dan pria yang mengganggu Mu Qianqian tadi, Liu Huzi meminta maaf kepada Wu Chen. Wu Chen mengambil ponselnya kembali. Ia mengatakan suasana hatinya sedang baik hari ini, dan ia malas bermain-main dengan mereka. Mu Qianqian melihat Wu Chen,
ia bertanya-tanya siapa sebenarnya pria itu. Ponsel Mu Qian berdering. Tepat pada jam yang disebutkan Wu Chen, teman Mu Qian menelepon, meminta maaf karena pacarnya tiba-tiba kembali sehingga ia tidak bisa pergi ke bar. Ia berjanji akan mentraktirnya makan besok. Mu Qian melihat ke arah Wu Chen, bergumam bahwa ini tidak mungkin. Wu Chen menjawab bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ia mengajaknya pergi menonton bersama. Di parkiran, Mu Qian masih tidak percaya. Mu Qian bertanya apakah mobil mewah itu milik Wu Chen. Wu Chen yang sudah di dalam mobil menjawab, bukan. Mu Qian menuduhnya mencuri mobil. Wu Chen berkata tidak perlu takut, mobilnya akan kembali seperti semula besok, lalu mengucapkan selamat tinggal. Mu Qian keberatan, bertanya apakah ia akan membiarkan wanita mabuk yang lemah pulang sendirian. Wu Chen menolaknya, mengatakan ia tidak tertarik pada gadis yang hanya bernilai 8 poin dengan makeup tebal. Mu Qian terkejut dan bertanya apa maksudnya. Qian menyuruhnya tunggu. Ia segera menghapus makeupnya menggunakan tisu. Setelah menghapus riasannya, Qian bertanya bagaimana sekarang. Wu Chen menilai, 9 poin. Wu Chen kemudian mengajaknya menginap di rumahnya untuk membuktikan bahwa ia tidak berbohong, meyakinkannya agar jangan khawatir, tempat tidurnya besar. Mu Qian menyambut tantangan itu, mengatakan siapa takut, tetapi ia memperingatkan bahwa jika Wu Chen berani mencoba hal yang lucu, ia akan memanggil polisi. Singkat waktu, pagi hari pun tiba. Wu Chen terbangun dan berkata dalam hati bahwa hari yang sama akan dimulai lagi, lalu ia mengucapkan selamat tinggal kepada Mu Qian. Mu Qian memanggilnya. Wu Chen terkejut. Mu Qian memperlihatkan ponselnya yang menunjukkan jam 7:01. Ia menuntut penjelasan mengapa hari ini tanggal 8 Juli padahal Wu Chen bilang tanggal 7 Juli akan terulang kembali. Wu Chen melihat jam yang menunjukkan pukul 7:01, ia sangat terkejut. Ia bertanya-tanya, apa, hari ini tanggal 8 Juli? Mu Qian mengetuk pintu kamar mandi, menanyakan pria macam apa yang bersembunyi di toilet. Ia menuntut Wu Chen untuk menepati janji dan memberikan penjelasan. Di bawah shower kamar mandi, Wu Chen merasakan waktu telah kembali mengalir normal. Ia menyadari, ini bukan lagi mimpi. Dirinya berpikir bahwa ia akhirnya terbebas dari jebakan ruang dan waktu itu. Pria itu berseru kegirangan, menyambut dunia dan menantangnya untuk menunggu. Tiba-tiba, Wu Chen menerima notifikasi dari sistem. Ia terkejut, mendapati dirinya telah lulus ujian milenium dan membangkitkan sistem reinkarnasi waktu. Panel status menunjukkan atribut fisiknya biasa saja, tetapi kekuatan mentalnya luar biasa, 10.158. Selain itu, ia memiliki 1.354 kemampuan tingkat tinggi dan memiliki riset waktu dan ruang yang tersedia dengan batas waktu 365.000 poin. Wu Chen bertanya-tanya apa fungsi opsi riset waktu itu dan apakah ia dapat mengendalikan waktu sesuka hati. Sistem mengkonfirmasi, tuan rumah dapat memilih untuk mengunci dan mengatur ulang waktu saat ini. Namun, setiap riset pada hari yang sama akan melipat gandakan kuota yang terpakai. Wu Chen menyimpulkan bahwa selama ia tidak melakukan riset lebih dari sekali dalam sehari, kuota tidak akan cepat habis. Ia merenungkan perbedaannya, dahulu ia terjebak dalam waktu, tetapi sekarang ia mengendalikannya. Wu Chen mengingat bahwa sebelum reinkarnasi ia hanya siswa biasa, namun kini ia memiliki 1.354 kemampuan, bukti bahwa ia telah hidup 1.000 tahun dengan pengaturan ulang waktu yang konstan. Karena waktu telah kembali normal, ia memutuskan, saatnya menggunakan semua keterampilan itu. Di luar, Mu Qian berpikir pria itu sudah gila. Ketika Wu Chen keluar, ia bertanya apakah kondisinya baik-baik saja. Dengan percaya diri, Wu Chen menyatakan bahwa itu adalah hari terbaik yang pernah ia alami dalam 1.000 tahun. Mu Qian bertanya balik apakah ia masih akan bersikeras dengan omong kosong tersebut. Tiba-tiba, gedoran keras terdengar di pintu. Suara-suara mengancam dari luar menuntut pintu dibuka, mengklaim Wu Chen akan mati karena mencuri mobil bos mereka. Mu Qian melihat melalui lubang pintu dan mendapati 3 orang berdiri di sana, mengancam akan mendobrak. Mu Qian menuduh itu adalah salah Wu Chen karena mencuri mobil orang lain. Wu Chen menanggapi bahwa ia tidak tahu hari ini akan menjadi hari yang normal, dan menjelaskan bahwa mobil yang ia curi milik si marga Wang. Mu Qian membalas, menyatakan bahwa Wang sangat terkenal di dunia bawah, dan kini Wu Chen diburu olehnya. Wu Chen kemudian menjelaskan kisah latar belakang Wang. Wang terkenal karena kisahnya mengatasi orang-orang di atasnya. Orang tuanya dipukuli dan dilumpuhkan oleh pekerja sosial yang disewa pihak ketiga.
Dalam kemarahannya, ia mencabik-cabik mereka dan dihukum 3 tahun penjara. Setelah bebas dari penjara, Wang mulai bekerja di jalanan dan terkenal dengan kecerdasannya yang tinggi, menjadikannya nama besar yang sangat kuat di Cina Timur. Mu Qianqian menegaskan bahwa jika Wu Chen menyinggung pria sekuat itu, ia pasti akan mati. Wu Chen menganggap masalah itu sebenarnya cukup kecil. Ia menjelaskan, masalahnya lebih besar karena ia juga meminjam nama Li Gongzi kemarin. Jika mereka tidak menanganinya dengan benar, sejumlah besar orang akan diburu dan dibunuh. Mu Qianqian bertanya apa yang akan Wu Chen lakukan. Sambil tersenyum, Wu Chen menjawab bahwa itu mudah saja. Ia mengatakan dirinya hanya perlu memulainya lagi. Ia memanggil sistem dan menyatakan keinginannya untuk menggunakan reset waktu. Sistem mengkonfirmasi bahwa host mereset untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Juli tahun 2020. Proses akan menghabiskan 1 poin waktu. Setelah memulai ulang, sistem mengumumkan bahwa reset berhasil, dan poin waktu yang tersisa adalah 364.999. Waktu berputar kembali ke saat Mu Qianqian menunjukkan pukul 7:01 pada layar ponselnya dan menuntut penjelasan. Wu Chen menyadari, waktu benar-benar berhasil di-reset. Mu Qianqian mendesak agar Wu Chen segera menjelaskan. Wu Chen menempelkan jari pada bibirnya dan berkata tidak ada waktu untuk menjelaskan, jadi Mu Qianqian harus segera berpakaian. Mu Qianqian menggigitnya, membuat Wu Chen menjerit kesakitan. Mu Qianqian berkata ia tahu Wu Chen tidak akan bertanggung jawab, tetapi tidak menyangka ia akan begitu bersemangat untuk menyingkirkannya. Agak malas menjelaskan, Wu Chen memberitahu bahwa mobil yang ia curi milik Wang Zuangyuan, dan anak buahnya akan segera datang. Ia menjelaskan bahwa Mu Qianqian mungkin tidak takut, tetapi ia tidak bisa main-main dengannya sebagai orang biasa. Terkejut, Mu Qianqian bertanya apakah Wu Chen tahu siapa dirinya, lalu mengatakan bahwa jika Wu Chen tahu, maka ia seharusnya memohon bantuannya. Wu Chen menarik Mu Qianqian, bertanya apakah ia harus memohon seperti Mu Qianqian yang memohon padanya tadi malam. Mu Qianqian merasa malu dan hanya terdiam. Ia melepaskan diri dan bersumpah akan membiarkan bajingan itu mati. Wu Chen meminta maaf telah mengecewakannya, tetapi ia tahu seseorang yang dapat mengatasinya dengan mudah. Mu Qianqian bertanya siapa orang itu. Wu Chen menjawab, seorang wanita. Satu dengan banyak hati. Di jalan raya, 2 mobil mengejar mobil yang dikendarai Wu Chen dan Mu Qianqian. Para pengejar berteriak untuk cepat mengejar, mobil bos ada di depan. Pengemudi mereka membalas bahwa ia telah menginjak gas. Salah satu pengejar menodongkan pistol, menuntut mereka menghentikan mobil atau akan dibunuh. Mu Qianqian menyadari mereka membawa pistol. Wu Chen, di sisi lain, menganggap justru itu yang menyenangkan. Sambil menambah kecepatan, Wu Chen menyuruh Mu Qianqian bersiap. Mu Qianqian merasa Wu Chen pasti gila mengemudi secepat itu. Wu Chen membalas bahwa ia tidak punya pilihan, jika tertangkap, ia pasti akan mati. Para pengejar mendesak satu sama lain untuk menangkap Wu Chen karena mobil itu sangat penting bagi bos mereka. Tiba-tiba, sebuah ponsel berdering menampilkan panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Seorang wanita, Nona Li, mengangkat panggilan. Sambil menyetir, Wu Chen langsung mengingatkan Nona Li bahwa ada pengkhianat di pihaknya yang akan menyebabkan dirinya kalah taruhan. Nona Li bertanya siapa yang menelepon, dan bagaimana ia bisa tahu tentang taruhan itu. Wu Chen menjawab bahwa ia adalah informannya sendiri, dan ia bisa bercerita lebih banyak tentang saudara Nona Li. Tepat saat itu, para pengejar menabrakkan mobil mereka ke mobil yang ditumpangi Wu Chen dan Mu Qianqian. Wu Chen mengabaikan tabrakan itu, meminta Nona Li mengirim seseorang menemuinya di lantai bawah kantor wanita itu setengah jam lagi untuk berbicara langsung. Nona Li bersikeras ingin tahu siapa Wu Chen. Mu Qianqian menjerit bahwa mobil mereka sedang dipepet. Wu Chen, sambil bersiap, meyakinkan bahwa pengejar tidak akan bisa menghentikan mereka. Ia berteriak menyuruh Mu Qianqian untuk melihat drift gilanya. Mu Qianqian menjerit histeris. Para pengejar terkejut, bertanya keterampilan macam apa itu. Pria di sampingnya mengatakan apakah itu waktunya untuk memuji. Ia mendesak untuk cepat mengejar. Mu Qianqian terus menjerit minta tolong. Tiba-tiba, Wu Chen mengumumkan bahwa mereka sudah sampai di rumah Mu Qianqian. Mu Qianqian hampir pingsan. Mu Qianqian membuka mata. Ia bertanya bagaimana Wu Chen bisa tahu di mana rumahnya. Namun, ia segera membatalkan pertanyaan itu, teringat klaim Wu Chen yang sudah hidup selama 1000 tahun.
Mu Qianqian turun dari mobil dengan kaki bergetar, tetapi memuji keterampilan mengemudi Wu Chen dan bertanya di mana ia mempelajarinya. Wu Chen menjawab bahwa ia mempraktikkannya sepanjang hidupnya. Wu Chen menambahkan, ia bahkan mati berkali-kali hanya untuk menguasai keterampilan itu. Ia menasihati Mu Qianqian untuk tidak menirunya, ia punya banyak peluang, sementara Mu Qianqian hanya punya satu. Sambil menutup pintu mobil, Mu Qianqian meminta Wu Chen berhenti berbohong. Ia memperingatkan bahwa meskipun Wu Chen punya nomor dirinya, ia tidak akan menelepon. Wu Chen langsung pergi begitu saja. Mu Qianqian mengumpat bajingan itu, menyadari bahwa pria itu telah membodohinya sepanjang malam dan masih meminta nomor teleponnya. Mu Qianqian menduga apa yang terjadi tadi malam adalah sesuatu yang diatur oleh temannya. Jika tidak, Wu Chen tidak akan tahu di mana ia tinggal. Ia memutuskan akan bertanya pada temannya, bertekad bahwa Wu Chen tidak akan bisa melarikan diri darinya. Setengah jam kemudian, Wu Chen tiba di suatu tempat. Ia menjelaskan bahwa Li Ruobing, di permukaan, adalah bintang pengusaha di kota Donghai, tetapi latar belakangnya sangat rumit. Ia mengatakan pria yang bisa menghancurkan seluruh Cina Timur adalah saudara Li Ruobing. Tentu saja, karena Li Ruobing wanita cantik, ia sendiri memiliki hubungan yang sangat dalam dengannya. Di kantor presiden, seorang pengawal mengumumkan kedatangan Wu Chen. Li Ruobing menyuruh pengawalnya untuk turun terlebih dahulu. Pengawal pun meninggalkan ruangan. Li Ruobing segera mengungkapkan informasi yang telah ia kumpulkan. Wu Chen, 22 tahun, lulusan ilmu komputer Universitas Donghai. Ayahmu, Wu Dahai, dan ibumu, Zhang Xiujuan, menjalankan sebuah restoran kecil. Selain itu, kamu memiliki saudara perempuan di sekolah menengah bernama Wu Jiao. Wu Chen memuji kehebatan Li Ruobing yang menemukan begitu banyak informasi hanya dari nomor teleponnya. Li Ruobing merobek kertas data Wu Chen, menyatakan bahwa Wu Chen terlihat biasa saja, tetapi orang biasa tidak akan tahu tentang taruhan itu. Li Ruobing berdiri dari duduknya, menuntut untuk tahu siapa Wu Chen sebenarnya. Wu Chen menjawab bahwa ia tidak biasa. Ia mendekat dan mengatakan ia tahu banyak hal yang Li Ruobing pedulikan, seperti siapa pengkhianat yang bersembunyi di sekitar wanita itu. Ia menawarkan kesepakatan, jika Li Ruobing memberinya 10 juta dolar, ia akan memberitahukan identitas pengkhianat itu. Wu Chen mengklaim itu adalah kesepakatan yang adil. Li Ruobing mencoba mengambil sesuatu di bawah meja, mempertanyakan apakah Wu Chen menyuruhnya membuat kesepakatan dengan seseorang yang datang entah dari mana untuk informasi yang belum tentu benar. Li Ruobing menodongkan pistol ke kepala Wu Chen, bertanya apakah Wu Chen pikir ia akan setuju. Ia memperingatkan, jika Wu Chen tidak menjelaskan, ia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Wu Chen berkata, ia tahu Li Ruobing benar-benar akan menembak, tetapi ia bergerak cepat, memegang isi peluru pistol Li Ruobing. Tanpa peluru itu, bagaimana Li Ruobing akan menembak?